Sesungguhnya aku takut bahwa pakaian tersebut dapat mensifati bentuk tubuh istri engkau. Maka Rasulullah SAW memerintahkan istri Usamah, ketika Usamah memberikan hadiah Rasulullah SAW kepada istrinya dari pakaian qibtiyah yang tebal, akan tapi kemungkinan sempit, menampakkan lekuk-lekuk tubuh istrinya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutupinya dengan kain ghilalah, kain yang menutupinya. Dari sini haram wanita menggunakan pakaian yang sempit sekalipun tebal, dari pakaian jin misalnya, tebal tapi dia sempit, itu hukumnya sama dengan tipis sekalipun longgar. Hadis ini hukum asalnya wajib. Dan yang berikutnya, alla yakuna mubakharan mutayyaba, hendaklah pakaian tersebut tidak berwangi-wangian, tidak menggunakan harum-haruman jika seandainya keluar rumah. Karena banyaknya hadis-hadis yang melarang para wanita untuk keluar rumah menggunakan harum-haruman, bahkan sekalipun dalam tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat berjamaah. Di dalam hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Seorang wanita yang menggunakan wangi-wangian kemudian melewati sekelompok orang-orang agar mereka menciumi atau agar dapat mereka ini mencium bau minyak wanginya, maka statusnya sama dengan pelacur. Fahiya zaniyah. Hadis hasan. Ayyuma imra'atin, siapa saja seorang wanita yang menggunakan wangi-wangian agar dicium baunya, kemudian dia melewati tempat orang-orang yang mencium bau tersebut, maka statusnya sama dengan pelacur, zania. Dari Musa bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang wanita lewat, kemudian datang angin, kemudian tercium oleh Abu Hurairah bau harum dari pakaiannya. Apa kata Abu Hurairah? Ya amatal jabbar, al-masjid turidin? Ya amatal jabbar, wahai budak wanita, wahai budak Allah, wahai budak zat yang maha kuasa, jabbar, yang menguasai segalanya, yang mampu mengancam, yang mampu membinasakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah masjid yang kau tuju? Ya amatal jabbar, wahai wanita budak Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tersebut mampu melakukan apa yang dia kehendaki, apakah engkau mau menuju masjid? Apa kata wanita tersebut? Naam, benar. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, apakah engkau juga berwangi-wangian? Kemudian dia mengatakan, iya. Apa kata Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW? Farji'i faghtasili, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pulanglah dan mandilah, pulanglah dan mandilah. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imra'atin takhruju ila al-masjid ta'sifu rihaha fala yaqbalullah minha salah hatta tarji'. Tidak ada seorang wanita pun yang keluar ke masjid kemudian bertebaran bau wanginya, maka Allah tidak akan menerima salatnya sampai dia kembali ke rumahnya. Lihat wanita-wanita sekalian yang menggunakan pakai wangi-wangian, Allah tidak akan terima salatnya. Salatnya di masjid tidak diterima oleh Allah. Bahkan tidak diterima amal salehnya gara-gara menggunakan pakaian tersebut. Nauzubillah. Summa na'udzubillah, jika seandainya wanita tersebut menggunakan wangi-wangian 24 jam. Amal apa yang bisa dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jika seandainya seperti ini keadaannya, hadis sahih. Apa kata Abu Hurairah tadi? Rasulullah SAW bersabda, ini Rasul kita, Rasul
semua wanita. Rasul wanita muslimah mengatakan, yang mengatakan tidak diterima salatnya bukan saya, kan tapi Rasulullah SAW, pemilik wahyu yang tidak berbicara atas hawa nafsu, kan tapi dia adalah wahyu yang diwahyukan. Apa kata beliau? Seorang wanita yang keluar ke masjid, kemudian terbawa angin bau harumnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya sampai dia kembali. Kenapa? Karena dengan bau wangi tersebut dia dapat memfitnah. Karena dengan hal tersebut dia bisa membuat kekacauan dan keonaran di atas permukaan bumi ini. Dia orang-orang yang termasuk orang-orang yang merusak di permukaan bumi, menghantam, menghancurkan dunia, menghancurkan bumi karena fitnahnya. Maka dia terlaknat. Bahkan statusnya sebagai pelacur, jika seandainya berkeinginan dia untuk menggunakan harum-haruman tersebut agar dibau, dicium oleh orang, agar dinikmati oleh orang, maka statusnya sama dengan zania, pelacur. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih, sampai dia kembali. Makanya Abu Hurairah memerintahkan untuk mandi, karena menghilangkan bau wangi-wangian ketika hendak ke masjid tidak mungkin kecuali dengan mandi, menggunakan air dan menghilangkannya dengan cara mandi. Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, tidak diperkenankan pakaian tersebut menyerupai pakaian laki-laki. Hadis-hadis yang menerangkan tentang larangan wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita, ini hadisnya banyak sekali. Bahkan dalam hadis mengatakan Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki sebagaimana Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Maka tidak diperkenankan pakaian itu menyerupai laki-laki. Pakai celana tidak dibenarkan. Menyerupai laki-laki menggunakan celana juga haram. Bahkan ulama kita menyebutkan ini dalam segala hal, termasuk pakai sandal. Tidak boleh menggunakan sandal yang dipakai oleh laki-laki. Tashabbuh, menyerupai. Allah. Berikutnya, tidak menyerupai pakaian orang wanita kafir. Tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian wanita kafir. Karena dengan menyerupai mereka di dalam pakaian akan menyebabkan banyak kemudaratan. Di antaranya para ulama kita mengatakan bahwa persamaan secara zahir akan memperdekatkan persamaan secara batin. Jika seandainya hari ini kita sama cara berpakaian, cara berhias, cara meniru wanita-wanita buruk, wanita-wanita fasiqah, wanita-wanita pelacur, wanita-wanita kafir, maka satu saat kita akan mencintai pekerjaan mereka, perbuatan mereka, akhlak mereka, adab mereka, cara-cara hari-harian yang mereka lakukan. Makanya rusaknya wanita-wanita muslimah sekarang, sehingga mereka keranjingan misalnya melihat acara-acara tentang berita-berita artis, selebritis atau semacamnya, itu adalah karena bermula dari tasyabbuh, menyerupai mereka secara zahir, akhirnya mencintai mereka secara batin. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga di antara kerusakan menyerupai orang wanita kafir, bahwa dengan menyerupai mereka secara zahir akan menghilangkan bara, berlepas diri kita terhadap orang kafir. Allah memerintahkan kita berlepas diri kepada orang kafir. Dengan menyerupai mereka, maka berarti loyal kita terhadap orang kafir semakin mengental dan mengakibatkan bara'ah, perlepasan diri kita kepada orang kafir tidak benar dan akan berbahaya pada akidah. Dan syarat yang terakhir, hendaklah pakaian tersebut tidaklah pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah adalah pakaian yang tidak dikenal di masyarakat, yang membuat mata tertuju kepada pakaian tersebut, baik itu corak, baik itu warna atau semacamnya, pakaian yang tidak pernah dipakai. Karena sering nonton film India, tiba-tiba ibu datang ke tukang jahit, ibu tolong jahitkan pakaian India seperti
Cinehe itu. Nah, setelah itu dia pakailah pakaian itu, maka kita katakan ini libasus syuhrah, pakaian syuhrah. Tidak boleh menggunakan pakaian India. Karena syuhrah tidak dibenarkan. Syuhrah maksudnya pakaian asing yang datang ke negeri kita, pakaian asing yang kita tidak pernah mengenalnya, dikenal di negeri-negeri dan bangsa-bangsa lain, kemudian kita pakai, kita gunakan. Maka ini tidak dibenarkan, yang kita tidak pernah mengenal. Sehingga dengan pakaian tersebut orang memandang kita. Atau jika seandainya pernah dulu tamasya ke daerah Afrika, sudah itu berhenti daerah namanya Mauritania, maka pakaiannya besar, menutup aurat, terus tiba-tiba keinginan kita untuk menggunakan pakaian tersebut. Hukumnya juga tidak dibenarkan. Hukumnya syuhrah, tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala alam. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allah thawba mazallatin yawmal qiyamah thumma ulhiba fihi nara. Barang siapa yang berpakaian syuhrah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nantinya pakaian kehinaan di hari kiamat. Kemudian Allah leburkan dia di dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai teman yang belum mau pakai jilbab karena belum siap, dan dia ingin membersihkan hatinya dahulu atau memperbaiki dirinya dahulu. Bagaimana menurut Ustaz? Kita katakan bahwa hati tidak akan bersih bagi wanita jika seandainya dia tidak pakai jilbab. Syarat mutlak untuk membersihkan hati, dia harus taat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bersih-bersih hatinya jika seandainya dia tidak berjilbab sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi saya tahu ini adalah dalil syaitan, dalil iblis, supaya ujung-ujungnya bagaimana tidak berjilbab. Orang ini dia mengatakan ingin membersihkan hatinya dahulu. Biasanya ini hanya sebatas alasan dan dalil. Dia tidak pernah membersihkan hatinya. Orang yang seperti ini biasanya juga tidak pernah menjaga hatinya dari hal-hal yang lain. Bahkan bukti dia tidak pernah membersihkan dirinya, dia tidak pernah mempedulikan perkataan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia membersihkan dirinya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dia anggap ada menurut pendapatnya, karena dia tidak pernah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah besar, hujjah iblis. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya sekalipun sering kita lihat di masyarakat kita hal yang seperti ini. Maka kita katakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Anda untuk membersihkan hati, dialah juga yang memerintahkan Anda untuk menggunakan jilbab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan bersihkan hati dahulu baru berjilbab. Tidak pernah Allah mengatakan hal seperti itu. Akan tetapi Allah memerintahkan agar masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Tidak ada pemilah-pemilah. Sudah itu, sampai kapan membersihkan hati? Orang yang telah ditempa dengan ilmu, yang telah beribadah puluhan tahun, belum tentu dia akan bisa membersihkan hatinya seperti hati Jibril. Hati ini tetap kotor, sulit dibersihkan selagi ada maksiat. Sebagai dia manusia biasa, dia tetap menggunakan maksiat. Adanya maksiat berarti hati masih bisa dikotori. Dia tidak pernah bersih. Dalam artian bersih yang tidak pernah kotor selama-lamanya itu tidak mungkin, karena dia adalah manusia. Jadi kapan dan apa batasnya dia membersihkan dirinya baru dia siap untuk mengambil jilbab? Tapi ini dalil yang tidak ada hujjah sama sekali dan tidak ada realnya dalam kenyataan. Wallahu ta'ala. Di sini mengatakan bagaimana cara menjawab perkataan orang
yang mengatakan